Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan dan bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat, kuat dan bahagia. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari zaman unta menuju ke zaman Toyota. Baik, apa kabar para santriku di kelas 7? Baik ya, alhamdulillah. Baik, kita jumpa lagi kita berjumpa bersama saya Ustadz Tegar, guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik, setelah pekan lalu kalian melaksanakan ulangan harian 1 untuk materi narasi, teks narasi ya, bukan deskripsi, teks narasi. Nah, pada kesempatan ini, di video ini, Ustadz akan mengulas perihal soal dan juga jawaban soal yang sudah kalian kerjakan dan juga jawaban yang sudah kalian bukukan dan sudah kalian kumpulkan. Bagi yang belum mengumpulkan silahkan segera mengumpulkan atau segera bisa konfirmasi ke Ustadz supaya absensi dan juga nilai kalian tidak kosong untuk ulangan harian satunya. Nah, Ustadz juga minta bantuan untuk wali santri, silakan para wali santri untuk mengingatkan kepada para putranya untuk yang pertama jangan lupa absen ketika pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, simak materinya, simak videonya, jangan di skip ya, karena khawatir ada materi yang tidak tersampaikan. Ketika materi tidak tersampaikan maka tidak paham, ketika tidak paham maka akan bertanya, lah bertanyanya kemana? Harusnya sih ke Ustadz. Namun mungkin para santri malu atau mungkin ya masih malu-malu begitu ya, akhirnya tanyanya ke walinya, ke orang tua. Nah, ketika wali atau orang tua santri yang mungkin ada kesibukan dan mungkin juga ada udur ya, akhirnya banyak yang terjadi pada santri, yaitu ketika tidak paham maka langsung ditanyakan kepada orang tuanya. Nah, bergantung nih orang tuanya apakah paham atau tidak. Baiknya seperti ini saja, ketika santri tidak paham atau ada merasa penjelasannya kurang, atau silakan bisa konsultasi langsung ke Ustadz untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Langsung ke Ustadz ya, tidak perlu ke wali kelas, langsung kepada Ustadz. Begitu ya. Nah, begitu juga dengan para santri yang belum mengumpulkan, Ustaz kembalikan lagi kepada kalian dan juga kepada orang tua santri. Silakan jika ingin bertanya atau konfirmasi silakan langsung kepada saya via Telegram, begitu ya. Tidak perlu ke wali santri, ke wali kelas, cukup langsung ke saya saja. Untuk santri dan juga wali santri yang ingin konfirmasi, bagi yang belum juga mengumpulkan hasil ulangan hariannya. Begitu, baik. Nah, kita akan mengulas soal ulangan harian UH1 teks narasi untuk kelas 7. Nah, silakan para santriku di kelas 7 buka buku paket halaman 67 dan 68.
Silakan buka buku paket halaman 67. Perhatikan bagian B nomor 1 sampai 5. Itu adalah soal yang sudah kalian kerjakan pada pekan lalu. Nah, adapun di atas soal ada sebuah bacaan atau teks narasi yang wajib kalian baca. Kenapa wajib? Kalau kalian tidak membaca, kalian tidak akan bisa menjawab soal nomor 1 sampai 5. Begitu ya. Baik. Nah, yang pertama yaitu soal nomor 1. Soal nomor 1, perhatikan, simak para santriku sekalian. Nomor 1, soalnya berbunyi, identifikasilah tokoh-tokoh dalam kutipan cerita imajinasi di atas beserta wataknya. Nah, para santriku sekalian, nomor 1, identifikasilah. Tahu ya identifikasi? Atau ada yang masih bingung? Identifikasi atau catat di buku tulis kalian, identifikasi sama dengan menemukan atau mencari atau menganalisis atau meneliti. Itu identifikasi ya. Dan itu secara sederhananya supaya kalian tidak bingung dengan identifikasi, kata identifikasi ini. Dan juga kutipan cerita imajinasi. Jadi teks narasi sama dengan teks cerita imajinasi. Tulis di buku catatan kalian sehingga tidak lupa atau tidak bingung ketika ada soal seperti ini lagi. Baik, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Identifikasi tokoh-tokoh dalam kutipan cerita imajinasi beserta wataknya. Yang pertama adalah tokoh utama. Nah, tokoh utama di sini adalah Jenny. Betul sekali, Jenny. Kenapa Jenny? Karena ciri khas dari tokoh utama, diingat-ingat ya, simak baik-baik apa yang Ustaz sampaikan ini. Ciri dari tokoh utama adalah tokoh yang mendominasi dalam cerita, diceritakan dari awal cerita, pertengahan cerita, dan akhir cerita. Nama tokoh tersebut selalu muncul dan selalu menjadi topik perbincangan dan menjadi sorotan dalam cerita tersebut. Begitu. Itu tokoh utama. Adapun berikutnya ada namanya tokoh pendamping. Tokoh pendampingnya siapa? Atau tokoh pendukung. Tokoh pendukung atau figuran. Siapa? Putri Victoria dan burung pipit. Loh, Ustadz, kenapa burung? Tokoh di sini tidak selalu identik dengan manusia, bisa juga burung, namanya juga teks cerita imajinasi, teks narasi, teks yang tidak sinkron dengan dunia nyata, bisa dikatakan ini teks fiksi atau teks hayalan gitu ya. Jadi wajar ketika ada burung diceritakan yang di burung itu bahwa burung pipit memberikan kayu dan juga air ya, nanti akan kita bahas. Tokoh figuran atau tokoh pendukung dalam cerita ini adalah Putri Victoria dan juga burung pipit. Nah, dua itu merupakan tokoh pendukung yang mendukung tokoh utama yaitu Jenny. Nah, adapun wataknya dari tokoh utama yaitu Jenny yaitu baik hati, jujur dan bertanggung jawab. Baik hatinya mana? Baik hatinya karena Jenny ketika sejak awal 3 akhir cerita diidentikan dengan tokoh protagonis atau tokoh yang baik. Ya, dia jujur, bertanggung jawab, dia tokoh yang penurut seperti itu baik hati ciri-cirinya. Yang kedua jujur, sudah jelas ya. Jenny mengaku ketika tidak sengaja menyenggol kaca milik Putri Victoria di istana. Jenny jujur mengakuinya dan bertanggung jawab dengan pergi ke hutan untuk membuatkan cermin yang baru, yang lebih bagus daripada cermin yang Jenny pecahkan. Nah, yang kedua ada Putri Victoria. Seperti lainnya cerita, pasti ada tokoh protagonis, tokoh yang baik dan juga tokoh antagonis.
yaitu tokoh yang bertentangan dengan tokoh protagonis, atau biasanya untuk kelas 7 tokoh yang jelek atau buruk perilakunya. Nah, Putri Victoria ini memiliki sifat pemarah. Buktinya mana Ustadz? Ada di kutipannya nih. Nah, kutipannya ada di paragraf kedua. Kalian simak halaman 67 di paragraf kedua. Ya, ketika apa aja ini? Kenapa cerminku pecah? Tanya Victoria. Maafkan aku Putri Victoria, aku tidak sengaja. Pokoknya kamu harus membuatkan cermin yang lebih indah dan jangan gunakan bahan-bahan yang ada di istana. Bentak Victoria, pemarah. Nomor 3, burung pipit, murah hati dan pemberi. Buktinya mana Ustadz? Bisa aja ini mencari kayu yang sebut aja ini melihat sebuah pohon cemara yang bersinar dan juga air mancur yang jernih. Dari untuk pohon cemara adalah seekor burung pipit mendekati Jenny. Wahai Jenny yang baik hati, ambillah kayu dari pohon cemara dan air mancur ajaib ini untuk membuat cermin yang indah. Itu buktinya, bukti kutipannya ya. Setelah Ustaz koreksi beberapa di antara kalian ada yang tidak menyantumkan atau tidak menuliskan bukti kutipan tersebut. Namun tidak masalah. Untuk ulangan harian tidak masalah. Namun ketika penilaian tengah semester, Ustadz harap kalian bisa belajar dari video ini. Ketika kalian memberikan sebuah jawaban, maka harus diikuti dengan buktinya, kutipan kalimat, begitu ya. Baik. Nah, kita ke nomor 2. Di nomor 2 ini identifikasi latar tempat, waktu, dan suasana. Yang pertama latar tempat. Latar tempatnya ada di mana sih? Di mana? Istana. Buktinya mana Ustadz? Di istana. Lihat halaman 57. Halaman 57 bagian B. Ya. Dan jangan gunakan bahan-bahan yang ada di istana, ya, di istana. Loh kok Ustadz itu ada tanda kurung kamar? Suatu hari Jenny sedang membersihkan cermin kesayangan Victoria, lalu Jenny tidak sengaja menyenggol cermin itu. Ketika mau keluar, Pram tiba-tiba terbangun dari tidur lelapnya. Memang tidak ada kata kamar di situ, tapi kira-kira kalau seorang putri tidur itu di mana? Di kamar, benar. Tidak mungkin dia tidur di ruang tamu, nggak mungkin, karena seorang putri yang punya istana, dia tinggal di istana. Di istana itu pasti tidurnya di dalam kamar. Berikutnya ada hutan. Nah, buktinya mana hutan? Nah, setelah itu Jenny pergi ke hutan untuk menebang pohon. Hutan latar tempat kedua. Baik, nomor berikutnya adalah latar waktu. Latar waktu di sini tidak diterangkan secara jelas tentang apakah itu pagi, siang, sore, malam, tengah malam, tidak ada penjelasan lebih rinci. Namun di sini tertulis suatu hari. Ya, suatu hari jadi sedang membersihkan cermin. Ya, suatu hari. Nah, biasanya dalam cerita bisa disebutkan secara langsung nih. Misalnya pagi hari, malam hari, tengah malam itu ada. Tapi ada juga yang tidak menyebutkan secara langsung, misalnya dengan suatu hari. Nanti kalian simpulkan sendiri, apakah ini pagi hari, malam hari, atau dini hari. Nah, kalau Ustadz sendiri sesuai dengan ulasan, ya, dan kalian juga bisa belajar bahwa karena ini tidak jelas atau tidak disebutkan secara langsung, maka kita harus menganalisisnya. Caranya dengan membaca. Jenny tidak sengaja mendirikan cermin itu ketika mau keluar. Dan tiba-tiba Victoria terbangun dari tidur lelapnya. Tidur lelapnya bisa juga nih, bisa malam, bisa pagi. Nah, di sini ada bukti kutipan lain nih. Setelah itu Jenny pergi ke hutan untuk menebang pohon dan mencari air untuk membuat cermin. Jadi tidak mungkin di malam hari pergi ke hutan. Jadi kemungkinan besar ini latar waktunya adalah pagi hari menjelang siang hari. Ya, pagi sampai siang ya. Begitu. Itu adalah cara analisis dan kalian bisa praktikkan nanti pada saat penilaian tengah semester.
Berikutnya latar suasana. Latar suasananya menegangkan. Ustaz tuliskan langsung, Jenny menyinggung kaca Putri Victoria marah. Dan yang kedua, latar suasananya menyenangkan untuk membahagiakan. Buktinya mana Ustaz? Jenny telah menyelesaikan pembuatan cermin dan melihatnya dirinya dalam cermin lainnya seorang putri. Itu pasti kan bahagia dia ya, makanya menyenangkan atau membahagiakan. Baik, selanjutnya ini nomor 3 ya. Jelaskan bagian yang menyatakan komplikasi dalam cerita imajinasi tersebut. Nah, komplikasi mungkin dari kalian ada yang bingung apa itu komplikasi. Nah, silakan bagi yang bingung silakan kalian buka buku paketnya halaman sebentar ya. Halaman 54. Silakan kalian buka buku paket bahasa Indonesia kelas 7 di halaman 54. Ya, letaknya di lembar sebelah kiri di bawah, tapi sebelum tidak bawah sekali, masih pertengahan. B. Komplikasi. Pada bagian ini tokoh telah mengalami konflik atau problem. Komplikasi jadi adalah masalah ya. Konflik ini dapat berupa konflik tokoh yang berhadapan dengan kekuatan alam dan tokoh dengan gurunya. Ini bisa dikatakan komplikasi ini adalah puncak dari konflik, puncak masalah cerita. Usah tuliskan buktinya ya. Apa Jenny apa Jenny kenapa cerminku pecah? Lalu Jenny menjawab, maafkan aku Putri Victoria. Pokoknya kamu harus membuatkanku cermin yang lebih indah. Bentak Victoria. Itu adalah komplikasi dalam ceritanya. Ya, begitu ya. Baik, untuk nomor 3 sudah. Kita ke nomor 4. Di nomor 4, pertanyaan nomor 4, apa penyebab konflik cerita tersebut dan apa pula akibatnya? Ustaz bagi dua nih penyebabnya. Yang pertama, Jenny tidak sengaja menyenggol cermin kesayangan milik Putri Victoria. Akibatnya akibatnya Putri Victoria meminta Jenny untuk membuat cermin baru yang lebih indah, namun tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang ada di istana. Nah, ini Jenny ke hutan, di sana dia bisa membuat sebuah cermin. Gitu. Itu untuk nomor 4. Silakan kalian pelajari ini. Kalau tidak paham gimana Ustadz, bisa konsultasi ke Ustadz atau diputar lagi videonya dari awal. Nah, berikutnya adalah nomor 5 nih, identifikasi unsur kebahasaan cerita tersebut dengan melengkapi tabel berikut. Yang pertama, unsur kebahasaannya konjungsi waktu. Konjungsi waktu sudah ada contohnya. Contohnya di mana Ustadz? Contohnya ada nih di halaman 50 berapa? 57. Buka halaman 57. Nah, konjungsi waktu, beberapa konjungsi waktu, urutan waktu yang sering digunakan dalam cerita imajinasi adalah kemudian, seketika, tiba-tiba, sementara itu, lalu, selama, bersamaan, selanjutnya, akhirnya, dan lain-lain. Sudah ada contohnya nih, yang dar bunyi beda. Itu adalah konjungsi waktu. Ustadz berikan contoh sesederhana mungkin untuk kalian sehingga kalian bisa memahaminya. Ustadz tidak akan memberi contoh. Apakah ada lagi Ustadz selain dua itu A dan B? Datanya ada banyak dalam teks tersebut. Namun Ustadz akan berikan yang sesederhana mungkin yang dimana kalian baca, ketika kalian baca kalian nyaman dan kalian paham. Begitu ya. Makanya kalian harus fokus dan simak. Lalu jelas ada tidak dengan sesuai dengan contohnya yang ada di buku paket halaman 57? Ada. Lalu akhirnya ada juga akhirnya. Itu untuk konjungsi urutan waktu. Nomor 2, kata ganti. Kata ganti ini yang masih di halaman 57 penjelasannya merupakan kata yang menggantikan suatu benda atau hal. Terdiri atas ganti orang, kata ganti bertuju, kata ganti sebagainya. Contohnya sudah ada nih, kata ganti penuju itu, kata ganti penanya apa. Nah, apa termasuk kategori kata ganti? Kata ganti apa? Penanya, betul. Makanya Ustaz beri warna merah.
ada kata ini kata ganti apa? Petunjuk, betul sekali. Makanya Ustaz beri warna hijau supaya kalian tidak bingung. Nah, Jenny berdiri di depan media. Nah, dia ini kata ganti apa? Kalau sesuaikan dengan contoh halaman 57, kata ganti penanya betul sekali. Begitu juga dengan dirinya. Dia, dirinya. Ustaz beri warna biru. Kata ganti penanya. Mohon maaf, kata ganti orang. Ya, kata ganti orang. Warna biru kata ganti orang. Warna hijau kata ganti petunjuk. Warna merah kata ganti penanya. Nah, berikutnya ada perbahasan kutipan langsung. Nah, gimana kutipan langsung? Masih di halaman 57, lembar sebelah kanan, paling bawah, halaman 57. Nah, ciri-ciri dari kutipan langsung ditandai dengan ini titik 2, koma titik 2 yang letaknya di atas ini adalah ciri khas dari kutipan langsung. Ya, diawali dengan titik 2 atau koma 2 terbalik yang letaknya di sebelah kiri atas, dan juga diakhiri juga dengan koma namun di atas, di sebelah kanan atas. Itu adalah bukti atau petunjuk paling mudah untuk menentukan kutipan langsung. Nah, ada contohnya, ada di buku paket halaman 57, lembar sebelah kanan, posisinya paling bawah ada. Begitu pula dengan kalimat tidak langsung. Nah, ini Ustadz berikan contohnya nih, seperti ini. Di sini kan Ustadz akan bilang, akan mengulas. Maka Ustadz berikan contohnya juga. Setelah itu Jenny menebang pohon untuk. Nah, kutipan tidak langsung kebalikannya dari kutipan langsung. Jika kutipan langsung menggunakan tanda koma 2 di atas seperti ini, kutipan tidak langsung tidak menggunakan apa. Jadi seperti kalimat atau paragraf biasa. Begitu. Baik. Nah, jika ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas atau perlu masih penasaran di antara santri dan juga orang tuanya, silakan bisa konsultasi kepada Ustadz via Japri di Telegram. Insya Allah akan Ustadz jawab. Ya, jadi langsung saja tanpa melalui perantara wali kelas, langsung tanya saja bagian mana nih yang perlu dikonsultasikan. Nah, atau kita akan tanya jawab atau diskusi di grup kelas Telegram ketika pembelajaran berlangsung. Baik, barangkali itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Jangan lupa untuk terus belajar, jangan lupa untuk terus membaca. Ya, baca buku, baca majalah, baca komik, baca Quran, baca kitab hadis, ya, baca status, baca caption. Silakan. Intinya kalian harus tetap membaca. Ya, ketika kalian sudah terbiasa dengan membaca, maka wawasan, pengetahuan dan juga pengalaman kalian otomatis akan bertambah. Apalagi kalian masih kelas 7 nih, ya. Dan juga para wali santri harap mengingatkan putranya untuk terus membaca dan membaca, menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan juga pengalaman. Begitu ya. Baik. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, Ustadz mohon maaf ya. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.